Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama. Perkenalkan, saya Farid. Saya Aldi Zulkarnain Hasibuan. Saya Azizul Hidal Amri. Dan saya Edi Iqbal. Di sini kami akan mendemonstrasikan cara pemvakuman pada sistem AC. Tujuan dari pemvakuman pada sistem AC bertujuan untuk mengeluarkan kadar uap air dan udara yang terdapat pada sistem AC, dan juga mengeluarkan kotoran yang terdapat pada sistem AC, dan juga bertujuan untuk mengecek kebocoran pada sistem AC. Pemvakuman tidak dilakukan jikalau tidak ada permasalahan pada sistem AC. Apabila terdapat kesalahan pada sistem AC, maka perlu dilakukan pemvakuman. Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada sistem AC seperti contohnya AC tidak dingin atau freon cepat habis. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk pemvakuman AC. Pertama ada vakum, yang kedua ada manifold gig. Lalu komponen-komponen yang terdapat pada vakum, yang pertama ada inlet atau tempat saluran masuk yang tersambung pada selang berwarna kuning di manifold gig. Lalu di sini ada capture cap, tempat pemasukan oli. Lalu di sini ada set glass, tempat melihat jumlah oli yang ada di dalam vakum. Lalu di sini ada katup. Di sini ada switch on off yang akan menghidupkan dan mematikan vakum. Lalu yang terakhir ada motor, ada baseboard atau landasan. Baik, komponen selanjutnya yaitu manifold gig. Pada manifold gig terdapat dua indikator, yaitu indikator tekanan rendah dan indikator tekanan tinggi. Dan juga terdapat katup tekanan rendah dan katup tekanan tinggi. Dan terdapat 3 saluran, yaitu saluran tekanan rendah, mana akan disambungkan ke service valve suction ke kompresor. Selanjutnya itu selang servis atau selang berwarna kuning akan disambungkan ke input pompa vakum. Selanjutnya itu saluran tekanan tinggi atau saluran berwarna merah akan disambungkan ke service valve discharge ke kompresor. Pada indikator tekanan rendah, tekanannya itu dari 0 sampai 250 PSI. Dan pada indikator tekanan tinggi, tekanannya itu dari 0 sampai 500 PSI. Dan pada indikator tekanan rendah juga terdapat kevakuman, itu yang berwarna hijau. Dan pada manifold gig, saat katup tekanan rendah dibuka, maka saluran tekanan rendah akan terhubung dengan saluran servis. Dan saat katup tekanan tinggi dibuka, maka saluran tekanan tinggi akan terhubung dengan saluran servis. Dan jika saluran tekanan rendah dikunci dan saluran tekanan tinggi dikunci, maka saluran tidak terhubung ke saluran servis. Dan jika kedua saluran dibuka, maka saluran tekanan rendah akan terhubung ke saluran servis dan saluran tekanan tinggi akan terhubung ke saluran servis. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan alat atau cara pemvakuman. Sebelum pemasangan manifold gig ke kompresor, pastikan kran terkunci keduanya, dan pastikan sambungan atau konektor terkunci dengan erat. Lalu kita sambungkan selang tekanan rendah ke S atau suction pada kompresor. Setelah itu kita sambungkan selang berwarna merah atau baik ke detor discharge. Dan selang yang berwarna kuning akan kita sambungkan ke inlet pada pompa vakum.
Baik, selanjutnya saya akan meneruskan cara pemvakuuman dari teman saya. Selanjutnya kita akan menghidupkan mesin pemvakuuman selama 1 menit dengan catatan kunci dari katup belum dibuka. Mesin dihidupkan selama 1 menit berguna supaya oli yang berada di pemvakuuman bersirkulasi. Baik, setelah 1 menit maka katup dari pemvakuuman akan kita buka ke bawah hingga bersirkulasi ke manual manifold gate. Selanjutnya, setelah katup dibuka, maka keran pada tekanan rendah akan kita buka. Selanjutnya, pada tekanan 60 akan kita kunci selama 5 menit untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada sistem AC. Baik, selanjutnya kita akan menutup katup pada pemvakuuman sampai mentok ke atas. Setelah ditutup maka mesin pemvakuuman harus dimatikan. Baiklah, setelah 5 menit kita lihat pada jarumnya. Jika jarum bergerak ke 0 berarti terjadi kebocoran pada sistem AC. Dan jika jarum tidak bergerak atau tetap di 60, maka kita lanjutkan dengan memberi tekanan atau isapannya 76 kilo. Di sini terlihat bahwa jarum bergerak ke 0, berarti terjadi kebocoran pada sistem AC. Untuk langkah pencarian kebocoran pada sistem AC bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan angin bertekanan dan yang kedua menggunakan refrigeran leak detector. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.